Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu vending mesin boneka. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Tongaraswari dengan NIM akhir 002. Dan perkenalkan, nama saya Iko Mangpo Suara dengan NIM akhiran 022. Perkenalkan, nama saya Nyaman Triasti dengan akhiran NIM 028. Perkenalkan, saya Iputu Arya Wisnuwardana dengan akhiran NIM 044. Kenalkan, nama saya Gede Ruben Isakanaraya dengan NIM akhir 24085 Baik, selanjutnya akan langsung mempresentasikan dari yang pertama, yaitu tabel transisi. Baik, di tabel transisi terlihat bahwa pada keadaan sekarang atau awalnya, vending mesin tersebut itu berada keadaan diam, kemudian terdapat input mulai, sehingga keadaan berikutnya yaitu pilih boneka, yang dimana outputnya itu akan menampilkan pilihan boneka. Kemudian, saat keadaannya itu pilih boneka, inputnya itu ada pilih boneka kelinci, sehingga keadaan berikutnya ada boneka kelinci dengan output menampilkan detail dari boneka kelinci. Kemudian ada juga pilihan lainnya dari keadaan state pilih boneka, itu ada pilihan boneka beruang dan juga pilihan boneka penguin. Yang dimana jika memilih salah satunya itu keadaan berikutnya itu akan menampilkan boneka beruang atau boneka penguin dengan outputnya itu menampilkan detail dari boneka-boneka tersebut. Kemudian keadaan sekarang itu misalkan memilih boneka kelinci, maka terdapat input pilih aksesoris, sehingga melanjutkan ke state aksesoris yang outputnya nanti akan menampilkan detail dari pilihan aksesoris. Kemudian jika keadaan sekarang itu boneka kelinci, terdapat juga input dari tolak aksesoris, sehingga keadaan berikutnya itu masuk ke state Q50K dengan output mulai pembayaran yaitu sebesar 50.000. Kemudian selain input yang tadi sudah dijelaskan, ada juga input kembali. Itu akan masuk ke keadaan pilih boneka, yang dimana outputnya itu akan menampilkan dari pilihan boneka ketiga boneka tadi. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika keadaannya sekarang itu boneka, misalkan boneka beruang yang dipilih, ada 3 input, yaitu pilih aksesoris, tolak aksesoris, dan juga kembali. Yang dimana misalkan pilih aksesoris, kemudian state berikutnya atau keadaan berikutnya itu aksesoris. Yang dimana mengeluarkan output berupa tampilkan pilihan aksesoris. Jika memilih state atau input dari tolak aksesoris, maka akan keadaan berikutnya itu Q50K dengan outputnya mulai pembayaran sebesar 50.000. Sedangkan jika inputnya memilih kembali, itu akan step berikutnya itu pilih boneka dan menampilkan pilihan boneka 3 tadi. Dan sama juga jika keadaan state-nya itu boneka penguin, dapat 3 input, ada pilih aksesoris, tolak aksesoris, dan kembali. Itu sama juga jika pilih aksesoris, maka keadaan berikutnya aksesoris dan menampilkan pilihan aksesoris. Kemudian jika memilih tolak aksesoris, akan menampilkan state Q50K, outputnya berupa mulai pembayaran sebesar 50.000, dan jika memilih input kembali, itu akan keadaan state-nya itu pilih boneka dengan menampilkan pilihan boneka 3 tadi. Selanjutnya, jika di keadaan aksesoris, itu ada 3 pilihan juga, inputnya berupa pilih jenis tas, pilih jenis baju, dan juga kembali. Misalkan pilih jenis tas itu akan masuk ke keadaan jenis tas, yang dimana outputnya itu berupa tampilkan pilihan tas. Jika memilih input pilih jenis baju, itu akan masuk ke keadaan berikutnya, yaitu jenis baju dengan menampilkan pilihan baju. Dan jika memilih input berupa kembali, itu akan keadaan berikutnya pilih boneka, yang dimana menampilkan detail boneka sebelumnya yang sudah dipilih. Kemudian selanjutnya jika memilih state atau inputan berupa jenis tas, maka kan keadaan sekarang itu jenis tas, di mana itu ada 3 input juga, yaitu berupa pilih backpack, pilih sling bag, dan juga kembali. Jika inputnya itu pilih backpack, maka keadaan berikutnya yaitu backpack dengan output menampilkan detail dari backpack tersebut. Kemudian jika inputnya itu pilih sling bag, maka akan keadaan berikutnya tentu akan sling bag dengan menampilkan output berupa tampilan detail dari sling bag tersebut. Kemudian
Jika kembali, memilih input kembali itu akan setnya itu akan menuju aksesoris, yang mana akan menampilkan pilihan aksesoris sebelumnya. Kemudian jika memang memilih backpack di aksesoris sebelumnya, itu ada 3 input. Yang pertama itu ada tidak memilih aksesoris tambahan, yang kedua ada pilih baju sebagai aksesoris tambahan, dan juga kembali. Jika inputnya itu tidak memilih aksesoris tambahan, maka keadaan berikutnya itu key 70K dengan output berupa mulai pembayaran sebesar 70.000. Kemudian jika memilih input pilih baju sebagai aksesoris tambahan, maka keadaan berikutnya yaitu jenis baju 2 dengan menampilkan pilihan baju tambahan sebagai aksesoris, dan juga pilihan yang ketiga yaitu kembali, yang dimana jika memilih input kembali ini, maka keadaan berikutnya itu akan kembali ke state jenis tas, dengan outputnya itu menampilkan pilihan tas. Kemudian itu ada keadaan yang sekarang sling back, di mana kalau inputnya itu tidak memilih aksesoris tambahan, maka keadaan berikutnya itu Q70K dengan outputnya itu mulai pembayaran sebesar 70.000. Kemudian jika memilih inputnya pilih baju sebagai aksesoris tambahan, maka keadaan berikutnya akan masuk ke jenis baju 2 yang outputnya berupa tampilkan pilihan baju aksesoris tambahan. Kemudian pilihan ketiga itu ada inputan kembali, yang dimana itu akan masuk ke stage sebelumnya, yaitu jenis tas yang menampilkan pilihan tas. Kemudian ada keadaan sekarang yaitu jenis baju, dengan 3 inputan juga, yaitu pilih jumpsuit, pilih dress, dan juga kembali. Dimana jika memilih inputan pilih jumpsuit, itu keadaan berikutnya yaitu berupa jumpsuit, dengan menampilkan detail dari jumpsuit. Jika memilih inputan dari pilih dress, maka stage berikutnya itu dress dengan menampilkan detail dari dress. Kemudian jika memilih kembali, maka keadaan berikutnya itu masuk ke aksesoris dengan menampilkan output yaitu pilihan aksesoris. Kemudian ada keadaan sekarang, atau stage sekarang itu jumpsuit, yang dimana ada 3 input juga, yaitu tidak memilih aksesoris tambahan, sehingga keadaan berikutnya itu Q70K dengan dengan output mulai pembayaran target 70.000. Kemudian yang kedua itu ada pilih tas sebagai aksesoris tambahan, yang dimana jika memilih input tersebut maka akan masuk ke stage jenis tas 2, yaitu menampilkan pilihan tas sebagai aksesoris tambahan. Dan inputan yang lainnya itu ada inputan kembali. Jika memilih ini maka akan masuk ke stage berikutnya, itu berupa jenis baju, yang mana outputnya itu berupa menampilkan pilihan baju. Kemudian ada keadaan sekarang, yaitu ada dress, ada 3 input juga, itu yang pertama tidak memilih aksesoris tambahan, maka step berikutnya akan masuk ke Q70K dengan output mulai pembayaran 70.000. Kemudian input yang kedua itu pilih tas sebagai aksesoris tambahan, dengan step berikutnya itu jenis tas 2, sehingga outputnya itu menampilkan pilihan tas tambahan tersebut. Kemudian ada kembali, yang dimana keadaan selanjutnya jika memilih kembali itu jenis baju dengan outputnya menampilkan pilihan baju. Nah, masuk ke state keadaan jenis baju 2, ada 3 inputan juga. Yang pertama pilih dress, kedua pilih jumpsuit, dan kembali. Jika pilih dress, itu nanti akan masuk ke state berikutnya berupa dress 2, itu dengan outputnya menampilkan detail dari dress tambahan. Kemudian untuk input yang kedua itu pilih jumpsuit, dengan state selanjutnya yaitu jumpsuit 2, outputnya itu berupa tampilkan detail dari jumpsuit tambahan tersebut. Dan ada kembali juga, itu jika kembali maka akan masuk ke state backpack dengan menampilkan dari detail dari backpack tersebut. Kemudian ada jenis tas 2 sebagai keadaan sekarang, yang dimana ada 3 input juga, itu pilih backpack, pilih sling bag, dan kembali. Jika pilih sling bag maka akan masuk ke state berikutnya yaitu backpack 2 dengan output berupa tampilan detail dari backpack tambahan. Kemudian jika memilih input pilih backpack, maka akan masuk ke state berikutnya yaitu backpack 2 dengan menampilkan detail dari backpack tambahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada kembali, itu akan masuk ke state berikutnya itu jumpsuit dengan menampilkan detail dari jumpsuit tersebut. Kemudian ada dress 2, yang dimana ini ada 2 input berupa lanjut pembayaran dan juga kembali. Jika lanjut pembayaran maka keadaan berikutnya itu 90K
dengan output berupa mulai pembayaran sebesar 90.000. Jika memilih input kembali, maka akan kembali ke state jenis baju 2 dengan output berupa menampilkan pilihan baju tambahan sebelumnya. Kemudian pada jump switch 2 di keadaan sekarang itu sama seperti sebelumnya, ada lanjut dan pembayaran dan juga kembali. Jika lanjut maka akan ke keadaan berikutnya seperti 90K dengan mulai pembayaran sebesar 90.000. Kemudian jika kembali maka jenis akan masuk ke state jenis baju 2 yaitu menampilkan pilihan baju dari tambahan sebelumnya. Kemudian ada backpack 2 untuk keadaan yang sekarang. Nah, ada inputannya 2 juga yaitu lanjut pembayaran dan juga kembali. Itu sama seperti sebelumnya, jika lanjut pembayaran maka keadaan berikutnya itu Q90K dengan output berupa mulai pembayaran sebesar 90.000. Dan jika inputnya kembali, itu akan masuk ke state sebelumnya yaitu jenis tas 2 dengan menampilkan pilihan tas tambahan sebelumnya. Nah, lanjut untuk tabel transisi pembayaran yang dimana jika keadaan sekarang itu Q90K, maka inputnya itu ada 5. Masuk ke tabel transisi berikutnya, yaitu berupa pembayaran, ada Q90K untuk keadaan sekarang. Itu jika inputnya 10.000, maka keadaan berikutnya itu Q80K dengan output menampilkan saldo atau sisa. Jika inputnya itu 20.000, maka masuk ke keadaan selanjutnya yaitu Q70K dengan menampilkan saldo atau sisa. Kemudian jika inputnya berupa 50.000, maka masuk ke keadaan selanjutnya yaitu Q40K dengan output berupa tampilkan saldo atau sisa. Kemudian jika inputnya itu 100.000, maka masuk ke keadaan selanjutnya yaitu kembalian underscore sisa underscore 10.000 dengan output berupa mulai kembalian 10.000. Kemudian jika batal inputannya, maka masuk ke keadaan berikutnya yaitu diam. Sehingga outputnya itu berupa batalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian masuk ke keadaan sekarang yaitu berupa Q80K, yang dimana jika inputnya itu sebesar 10.000, maka akan masuk ke keadaan berikutnya yaitu Q70K dengan output berupa tampilkan saldo atau sisa. Kemudian jika inputnya berupa 20.000, maka masuk keadaan selanjutnya yaitu Q60K dengan output berupa tampilkan saldo atau sisa. Kemudian untuk input yang 50.000 akan lanjut ke state Q30K dengan output yaitu tampilkan saldo atau sisa. Nah, jika inputnya itu berupa 100.000, maka masuk ke keadaan kembalian underscore sisa underscore 20.000 dengan output berupa mulai kembalian 20.000. Dan jika batal, maka keadaan berikutnya yaitu diam. Sehingga outputnya itu akan mengeluarkan batalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian masuk ke step sekarang yaitu 70K, di 70K, yang dimana input pertamanya itu ada 10.000. Kemudian masuk ke keadaan selanjutnya yaitu Q60K dengan output berupa tampilkan saldo sisa. Kemudian jika inputnya 20.000, maka masuk ke step selanjutnya yaitu Q50K dengan output menampilkan saldo atau sisa. Dan kemudian ada input 50.000, masuk ke step Q20K dengan output menampilkan saldo atau sisa. Dan jika inputnya itu berupa 100.000, masuk ke state keadaan kembalian underscore sisa underscore 30 dengan output mulai kembalian 30K. Kemudian jika batal, maka akan masuk ke state diam, sehingga outputnya berupa batalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian untuk Q60K, jika inputnya itu berupa 10.000, maka akan masuk ke state Q50K dengan menampilkan saldo sisa. Kemudian untuk input 20.000 akan masuk ke keadaan Q40K dengan menampilkan saldo sisa. Kemudian untuk input 50.000 akan masuk ke keadaan Q10K dengan menampilkan saldo dan atau sisa. Kemudian untuk input 100.000 akan masuk ke keadaan berikutnya itu Q10K dengan menampilkan saldo atau sisa. Kemudian jika batal inputannya, itu akan masuk ke keadaan berikutnya itu diam, yang dimana ini akan mengeluarkan, batalkan, dan kembalikan uang dan reset.
dengan menampilkan saldo atau sisa. Kemudian ada inputan 50.000 yang dimana nanti akan masuk ke state pembayaran berhasil. Nah, ini akan akan menghasilkan output berupa pembayaran lunas atau pas. Kemudian jika inputannya itu 100.000, maka akan masuk ke step berikutnya, yaitu kembalian underscore sisa underscore 50.000. Ini akan mengeluarkan output berupa mulai kembalian 50.000. Kemudian jika batal, maka masuk ke step diam dengan outputnya membatalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian masuk ke key 40K, yang dimana inputnya itu juga ada 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 serta batal. Nah, jika 10.000, maka masuk ke keadaan key 30K dengan menampilkan sisa saldo. Jika inputnya 20.000, maka masuk ke state key 20K dengan menampilkan saldo atau sisa. Jika inputnya 50.000, maka akan masuk ke keadaan berikutnya, yaitu kembalian underscore sisa underscore 10.000 yang outputnya itu mulai kembalian 10.000. Sedangkan kalau yang 100.000 inputannya itu, maka akan masuk ke state kembalian sisa 60.000 dengan output mulai kembalian 60.000. Dan jika batal, maka akan masuk ke state diam dengan output batalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian masuk ke key 30K, ada inputan berupa 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dan juga batal. Nah, jika 10.000, maka akan masuk ke state key 20K dengan menampilkan saldo atau sisa. Kemudian untuk inputan 20.000, maka akan masuk ke keadaan berikutnya, itu key 10K dengan menampilkan saldo atau sisa. Kemudian jika inputannya itu 50.000, maka akan selanjutnya itu di state atau keadaan kembali underscore sisa underscore 20.000 dengan output mulai kembalian 20.000. Kemudian untuk inputan 100.000, maka akan keadaan berikutnya itu masuk ke kembalian underscore sisa underscore 70.000 dengan output mulai kembalian 70.000. Kemudian jika batal, sama fungsinya itu akan masuk ke state diam dan outputnya itu berupa batalkan dan kembalikan uang dan reset. Kemudian ada key 20K untuk keadaan yang sekarang. Yang pertama itu ada inputan 10.000 dengan keadaan berikutnya itu key 10K dengan output tampilkan saldo atau sisa. Jika inputannya 20.000, maka akan masuk ke state pembayaran berhasil dengan output berupa pembayaran lunas atau pas. Kemudian jika inputnya itu 50.000, maka akan masuk ke state kembalian sisa 30K dengan output itu mulai kembalian 30.000. Kemudian jika 100.000 inputannya, maka akan ke state kembalian sisa 80K dengan output mulai kembalian 80.000. Bisa di-scroll ke bawah. Kemudian untuk inputan batal, maka akan masuk ke state diam dengan output berupa batalkan dan kembalikan uang dan reset. Nah, selanjutnya itu ada tabel transisi untuk kembalian. Yang pertama itu ada kembalian sisa 10.000, di mana inputnya itu sisa underscore 10.000 underscore selesai, dengan keadaan berikutnya itu pembayaran berhasil dengan output keluarkan 10K dan selesai kembalian. Kemudian jika keadaan sekarang itu kembalian sisa 20K, maka inputnya itu sisa sinyal 20K underscore selesai. Yang dimana keadaan berikutnya itu pembayaran berhasil dengan output keluarkan 20.000 dan selesai kembalian. Kemudian jika keadaan setelah itu kembalian sisa 30K, maka inputnya itu berupa sinyal underscore 20.000 underscore selesai dengan keadaan berikutnya, yaitu kembali underscore sisa underscore 10K dengan output keluarkan 20K. Kemudian keadaan sekarang yaitu kembalian sisa 40K, maka inputnya itu berupa sinyal underscore 20K underscore selesai dengan keadaan berikutnya itu kembalian underscore sisa underscore 20K dengan output berupa keluarkan 20K. Selanjutnya itu ada keadaan sekarang yang berupa kembalian underscore sisa underscore 50K. Ini outputnya berupa sinyal underscore 50K underscore selesai dengan keadaan berikutnya, yaitu pembayaran berhasil dengan output keluarkan 50K dan selesai kembalian. Selanjutnya keadaan sekarang yaitu kembalian underscore sisa underscore 60K dengan input sinyal underscore 50K underscore selesai
Dengan keadaan berikutnya itu kembalian underscore sisa underscore 10K dengan output keluarkan 50K. Selanjutnya itu keadaan sekarang kembalian underscore sisa underscore 70K dengan input berupa sinyal underscore 50K underscore selesai dengan keadaan berikutnya yaitu kembalian underscore sisa underscore 20K dengan output keluarkan 50K. Kemudian keadaan sekarang yaitu kembalian underscore sisa underscore 80K dengan input berupa sinyal underscore 50K underscore selesai masuk ke stage berikutnya yaitu kembalian underscore sisa underscore 30K dengan output keluarkan 50K. Kemudian keadaan sekarang yaitu kembalian underscore 5 sisa underscore 90K itu inputnya berupa sinyal underscore 50K underscore selesai yang akan nanti masuk ke keadaan berikutnya yaitu kembalian underscore sisa underscore 40K dengan output. Nah, sebagai yang pertama itu ada pembayaran berhasil untuk keadaan sekarang dengan input sinyal underscore pembayaran underscore berhasil akan masuk ke keadaan dengan output mulai keluaran barang. Kemudian keadaan sekarang yaitu mengeluarkan barang dengan input berupa sinyal underscore pengeluaran underscore barang underscore berhasil dengan keadaan berikutnya yaitu umpan balik dengan output menampilkan terima kasih dan minta umpan balik. Dan yang terakhir, keadaan yang sekarang yaitu umpan balik akan umpan balik ini dengan inputan berupa sinyal underscore umpan underscore berhasil dengan masuk ke state diam dengan output berupa reset message. Sekian tabel transisi yang dapat disampaikan, selanjutnya akan masuk ke diagram. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iko Mangkohyudang Suara dengan NIM akhiran 022. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram state dari program finding mesin boneka. Baik, dari program awal yaitu dari diam, lalu mulai dan pilih opsi boneka atau tampilkan pilihan boneka. Nah, pada opsi pilih boneka, user dapat memilih 3 opsi yang dimana diantaranya yaitu boneka kelinci, boneka beruang, dan boneka penguin. Nah, pada opsi boneka kelinci, user dapat memilih tolak aksesoris dengan mulai pembayaran target 50.000. Lalu, tidak hanya itu, user dapat memilih opsi pilih aksesoris. Nah, pada tolak aksesoris, user akan mulai pembayaran dengan target 50.000. Lalu pada opsi boneka kelinci memilih aksesoris, user dapat memilih opsi pilih jenis tas, pilih jenis baju, lalu pada opsi aksesoris, pada opsi pilih baju terdapat beberapa opsi lain, yaitu diantaranya yaitu pilih dress dan pilih jumpsuit. Nah, kita pilih salah satu, lalu salah satunya yaitu pilih opsi jumpsuit. Pada opsi jumpsuit memiliki opsi yaitu pilih tas sebagai aksesoris tambahan atau tidak memilih aksesoris tambahan. Nah, selanjutnya yaitu opsi alur pembayaran dengan contoh pembayaran yaitu 90.000 dan 10.000. Dengan lanjut pembayaran atau mulai pembayaran target 90.000, user akan temukan dengan opsi target 90.000. Pada target 90.000, user diberikan opsi untuk memasukkan 3 jenis mata uang, yaitu memasukkan 10.000, memasukkan 50.000, dan memasukkan 100.000. Pada memasukkan 100.000, sinyal pengembalian 10.000 akan keluar, lalu mesin akan mengeluarkan kembalian 10.000. Nah, lalu pada kembalian 50.000, user akan menerima sinyal dari pengembalian 50.000, lalu menampilkan sisa pembayaran 40.000. Lalu pada memasukkan 10.000, user akan diminta untuk memasukkan sisa pembayaran lagi 80.000 hingga habis dari 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, dan 10.000. Sehingga pembayaran berhasil. Nah, lalu pada pembayaran berhasil, sinyal pembayaran berhasil akan keluar, lalu proses pengeluaran barang akan
dilaksanakan oleh mesin. Nah, pada sinyal pengeluaran barang, tampilan terima kasih dan umpan balik akan ditampilkan, lalu pada sinyal umpan balik dari user akan diminta untuk mengisi dari umpan balik. Ketika user sudah mengisi dan mensubmit, maka sinyal dari reset mesin akan dilaksanakan oleh mesin. Lalu untuk pembayaran 50.000, user akan memasukkan uang 50.000 dan dari mesin akan menampilkan sisa pembayaran 40.000. Setelah itu, sinyal ini akan masuk ke target 40.000. Lalu pada target 40.000, user akan memasukkan nominal uang 20.000 dengan menampilkan sisa pembayaran 20.000 dari mesin. Nah, lalu sinyal ini akan masuk ke state target 20.000. Dari state target 20.000 akan masuk ke state target 10.000 dengan memasukkan 10.000 dan menampilkan sisa pembayaran 10.000. Nah, pada target 10.000, user akan memasukkan uang 10.000 dan menampilkan sinyal pembayaran berhasil. Lalu masuk ke state pembayaran berhasil dan akan dilanjutkan oleh lalu sinyal dari proses pengeluaran barang akan keluar dan menuju state pengeluaran barang. Untuk target 80.000 ini juga menampilkan atau menyediakan proses pembayaran dengan 3 mata uang, yaitu diantaranya masukkan 50.000, 10.000, dan 100.000. Nah, pada opsi 10.000 seperti biasa, sinyal akan masuk ke state target 10.000 dengan pembayaran 10.000, masukkan 10.000 menuju target 60.000, masukkan 10.000 menuju target 50.000, dan seterusnya. Lalu pada target 50.000, user akan diminta untuk membayar 50.000 dengan mesin, lalu sinyal akan menampilkan sisa pembayaran 20.000. Setelah itu sinyal menuju ke target pembayaran 20.000 dan user diminta untuk masukkan 20.000 dan sinyal menampilkan pembayaran berhasil. Lalu menuju ke state pembayaran berhasil. Lalu selanjutnya yaitu sinyal pembayaran berhasil keluar dan proses pengeluaran barang dilakukan oleh mesin dan seterusnya. Pada target pembayaran 70.000, user akan diminta untuk memasukkan target 70.000. Lalu di sini mesin akan menyediakan pembayaran dengan 3 opsi mata uang, yaitu 50.000, 10.000, 20.000. Seperti biasa, dari pembayaran 10.000, user akan diminta untuk memasukkan nominal uang 10.000, lalu menampilkan sisa pembayaran 60.000 menuju target 60.000, memasukkan 10.000 menuju target 50.000, memasukkan 10.000 menuju target 40.000, memasukkan 10.000 menuju target 30.000, memasukkan 10.000 menuju target 20.000, dan seterusnya. Lalu pada target 70.000, kita memasukkan nominal uang 60.000 dan menampilkan sisa pembayaran yaitu 20.000. Lalu sinyal dari sisa pembayaran 20.000 akan menuju ke state target 20.000. Lalu pada target pembayaran 20.000, user akan diminta untuk memasukkan nominal uang 20.000. Lalu sinyal pembayaran berhasil. Lalu pada sinyal pembayaran berhasil, proses pengeluaran barang akan dilakukan oleh mesin dan seterusnya. Nah, pada opsi target 60.000, user akan disediakan opsi pembayaran 3 nominal mata uang, yang antaranya yaitu 50.000, 10.000, dan 20.000. Nah, pada nominal uang 20.000, user akan diminta untuk memasukkan uang 50.000, lalu pada mesin akan menampilkan sisa pembayaran yaitu 20.000 menuju ke dari target 60.000, user diminta untuk memasukkan 50.000 lalu menampilkan sisa pembayaran 10.000. Lalu pada sinyal pembayaran 50.000, user diminta untuk memasukkan 50.000 dan menampilkan sisa pembayaran 10.000. Nah, pada sinyal sisa pembayaran 10.000, ini akan menuju ke state target 10.000. Lalu user diminta untuk memasukkan 10.000 dan tampilan pembayaran berhasil. Lalu setelah tampilan pembayaran berhasil, proses pengeluaran barang akan dilaksanakan oleh mesin
dan seterusnya. Lalu pada target pembayaran 50.000, user dapat melakukan 3 opsi pembayaran dalam nominal mata uang 50.000, 10.000, dan 20.000. Nah, pada target pembayaran 50.000, user dapat memasukkan 50.000, lalu menampilkan pembayaran berhasil. Pada pembayaran 10.000, user diminta untuk memasukkan nominal uang 10.000, lalu menuju target 40.000, menuju target 30.000, dan seterusnya. Pada target nominal uang 50.000 dengan pembayaran 20.000, user akan diminta untuk memasukkan uang 20.000 dan dari mesin akan mengeluarkan sinyal sisa pembayaran 30.000, lalu menuju ke state target pembayaran 30.000, lalu user akan diminta untuk memasukkan sisa pembayaran 20.000, maaf 30.000, dengan memasukkan uang 20.000, lalu mesin mengeluarkan sinyal sisa pembayaran 10.000, lalu dari sinyal sisa pembayaran 10.000 ini akan menuju ke state target 10.000. Lalu sinyal akan menuju ke state target 10.000, dengan memasukkan 10.000, tampilan pembayaran akan berhasil. Lalu seterusnya. Lalu untuk proses pengeluarannya, yaitu dari pembayaran berhasil menuju ke proses pengeluaran barang. Nah, setelah proses pengeluaran barang, dari state proses pengeluaran barang akan dikeluarkan sinyal pengeluaran barang dan menampilkan terima kasih dan minta umpan balik. Ketika user sudah mengisi umpan balik, di state umpan balik, sinyal umpan balik berhasil dan mesin akan melakukan reset lalu kembali ke menu awal, yaitu diam. Lalu pada menu awal, user dapat kembali lagi memilih boneka atau akan kembali tidak menggunakan finding machine. Mungkin sekian dari penjelasan diagram state yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Iputu Arya Wisnuwardana dengan akhiran NIM 044. Saya akan menjelaskan codingan dari vending machine. Oke, baik. Pertama-tama, kita akan import TK Inter as TK. Dari from TK Inter kita import TTK. Dan di sini juga kita import time. Dan di sini juga dari fill kita import image dan image TK. Nah, bagian pertama itu adalah inisiasi datanya. Di sini yang pertama ada variable items, kita buat nama itemnya misalnya A1 itu nama boneka brown dengan harga 50.000, base itu nama boneka brown sesuai stress, bawah 70.000, dan seterusnya. Setelah itu kita buat variable state value, contohnya ada key 10.000 itu sama 10.000, key 20.000, key 20k itu 20.000, key 30k 30.000, dan seterusnya. Setelah itu kita buat itu step machine yang dipisah per boneka. Nah, di sini ada state, ada variable pindah state. Yang pertama diam, pertama di diam, pilih mulai, pilih boneka. Di setiap pilih boneka, kita bisa milih boneka kelinci, boneka beruang, ataupun boneka penguin. Nah, setelah itu kita di boneka beruang, kita pilih boneka beruang, kita bisa memilih aksesoris, kalau aksesoris atau kembali ke tempat pilihan boneka. Nah, di aksesoris beruang, itu kita bisa pilih jenis tas, pilih jenis baju, atau kembali ke dalam pilih boneka lagi. Nah, sini jenis tas beruang itu kita bisa memilih 3 opsi, pilih backpack, pilih sling bag, ataupun kembali. Oke. Setelah itu, jika sudah memilih aksesoris, di sini kita ada jenis baju 2 beruang, ataupun jenis tas 2 beruang. Di sini tergantung nanti apa yang dipilih. Itu ada pilih dress, untuk jika jenis baju 2 beruang itu kita bisa pilih dress, pilih jumpsuit, ataupun kembali. Dan di tas juga ada pilih backpack, pilih sling bag, dan kembali.
Dan yang di bawah juga sama saja. Ya, untuk kelinci juga sama seperti yang di beruang. Untuk penguin juga sama seperti yang di beruang. Yaitu dari pembayaran. Pembayaran fees 90K itu jika user menginputkan 10.000, dia akan ke 80.000. Setelah 20.000, dia ke 70.000. Di 70K maksudnya. Kalau dia input kali 50.000, dia langsung ke 40K. Jika dia menginputkan 100.000, dia langsung kembalian 110.000. Jika dia batal, dia langsung ke diam. Begitu juga di Q80 sampai dengan Q10.000. Q10K maksud saya. Baik, di kembalian sisa 10K, dia akan menginputkan sinyal 10K selesai. Baru ke pembayaran berhasil. Begitu juga dengan yang lain, sampai dengan kembalian sisa 90K. Setelahnya, ada step pembayaran berhasil. Dengan setelahnya inputan sinyal pembayaran berhasil, langsung mengeluarkan barangnya. Step pengeluaran barang akan menginputkan sinyal pengeluaran barang berhasil. Langsung ke step umpan balik. Umpan balik akan menghasilkan inputan sinyal umpan berhasil dan langsung ke step diam lagi. Nah, di sini kita membuat kelas vending machine dengan fungsi init dengan artian bahwa nanti jika memulai aplikasi dia langsung ke tampilan ini. Di sini ada title-nya boneka vending machine dengan ukuran 1150 dikali 750 dengan warna biru tua. Nah, di sini step yang pertama adalah diam, dengan saldonya 0 dulu, target harga juga 0, itemnya juga belum ada, bonekanya juga belum ada, aksesorisnya masih kosong, dan foto referensi masih kosong. Jadi kita memanggil setup style, create layout-nya apa, dan update UI-nya. Nah, di sini ada fungsi setup style. Di sini kita buat style-nya di mana. Di sini kita buat style warna biru tua dengan for background warna putih dan fontnya Arial ukuran 24 bold dan paddingnya 15. Nah, di sini untuk fungsi buat layout-nya, buat layout nanti ada header bertulisan boneka vending machine. Setelah itu ada container dengan warnanya biru tua lagi sama. Jadi nanti ada frame lagi di sebelah kiri frame itu warna biru tua juga sama seperti kontainernya. Nah, di sini ada display frame, nanti ada display, nanti akan berwarna putih. Nah, di sini ada info label, nanti di dalam display frame itu akan bertulisan selamat datang, tekan mulai untuk memilih boneka dengan fontnya Arial, ukurannya 14 dan bold. Oke, setelah itu, nah di sini select bottom-nya. Oke, rack frame-nya juga sama, seperti rack frame-nya berwarna biru tua. Nah, di sini ada kita buat payment header dengan warna biru muda. Nah, di dalam payment header itu punya label yang bertulisan ini logo kartu dengan panel pembayaran dengan tulisan panel pembayaran dengan font Arial ukuran 12 font dan berwarna biru muda. Background-nya berwarna biru muda, background-nya warna putih dan padding-nya 5. Nah, di sini nanti di bawahnya panel pembayaran ada saldonya, bertuliskan saldonya 0 dengan background-nya warna putih dan background-nya juga warna putih. Maksudnya background warna hijau, background-nya warna putih. Nah, setelahnya ada di bawahnya lagi dia bertulisan targetnya 0, RP 0 karena ini adalah di awal-awalnya dengan saldo. Dan fontnya Arial berukuran 11 dengan background warna putih, background-nya ada berwarna oranye. Nah, di sini ada kita buat input uang header, kita buat header untuk input uang. Itu berwarna biru tua lagi sama. Oke, di sini ada labelnya, label input uang dengan font Arial ukuran 12 bold.
background-nya warna biru tua, tapi untuk providernya warna kuning. Nah, di sini fungsinya untuk payment button frame-nya, ini akan muncul jika sudah dibuka pembayarannya. Nah, warnanya biru tua. Ini voternya juga warna biru tua, voter inner juga warna biru tua. Nah, di sini ada label pickup barang. Nah, label pickup barang ini nanti background-nya berwarna biru tua, kalau background-nya berwarna kuning. Nah, di sini ada self selection frame-nya masih kosong dan frame-nya masih kosong. Nah, ini untuk pindah state-nya, perpindahan state. Gitu. Di sini ada fungsi payment state. Nah, payment state ini fungsi payment state akan dipanggil jika dia mulai dari key. Nah, di sini ada fungsi mengambil nama bonekanya jika beruang di state-nya, kita langsung keluarkan beruang, begitupun dengan kelinci, penguin, dan langsung kita return none, kita sudah selesai. Nah, di sini ada fungsi mengambil gambar boneka. Ini fungsi-fungsi untuk ngambil gambar-gambar bonekanya. Sini ya, jika sudah selesai berarti return none. So, pindah. Nah, di sini ada fungsi handle input. Kita print inputnya apa, dari state apa. Gitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk pindah state. Nanti misalkan sini kita lihat di printnya, misalkan dari state A ke state B, begitu. Nanti ada output message juga, aksinya diterima. Siapa yang diinputkan nanti. Nah, jika aksinya itu adalah pilih boneka, nanti saya terlihat pilih boneka apa, begitu. Nanti output message-nya setelah dipilih akan mengeluarkan Anda memilih boneka apa. Nah, jika selain pilih boneka, jika dia pilih backpack, pilih sling-bag, pilih jumpsuit, atau pilih dress, nanti yang dipilih itu bukan lagi ke bonekanya, tapi nanti misalkan pilih backpack, atau pilih sling-bag, jumpsuit, atau dress. Begitu. Jadi dia mengambil aksesorisnya. Nanti ada output message, itu aksesoris ditambahkan nanti aksesori yang dipilih. Nah, jika next state-nya adalah diam dan aksinya batal dan current state-nya itu sekarang Q. Nah, kita lihat lagi apakah jika saldo sekarang itu lebih dari 0, maka transaksi dibatalkan, mengambilkan uangnya berapa. Dan itu automasinya transaksi dibatalkan. Kita langsung set saldonya 0, target harganya 0, karena aktivitasnya juga non, accepted dollar non, aksesorisnya juga dikosongkan. Nah, jika next state-nya itu pilih boneka dan aksi kembali, kita boleh select dollar non, select aksesorisnya kosong, kembali saja, automasinya kembali ke pilihan boneka sebelumnya. Nah, jika boneka di next state dan kembali di aksi, langsung kita set kategorinya berupa list kosong, dan automasinya kembali. Nah, jika next state-nya itu dimulai dari key dan tidak start dan tidak mulai dari key atau dia start with kembalian, maka nanti target harganya yaitu start value-nya nanti get ke next state. Nah, kita set saldonya 0. Nah, baru nanti output message-nya silakan masukkan pembayaran dan totalnya berapa sesuai target harganya. Dan lagi, jika current state-nya itu mulai dari key dan aksinya is digit, nanti uang masuk sama dengan integer aksi.
nanti kan karena aksinya masih berupa sebuah string, nanti akan dirubah menjadi sebuah integer. Nah, di sini ada saldo, itu nanti ditambah sesuai dengan uangnya masuk, dan sisanya akan target harga dikurangi, sisanya itu sama dengan target harga dikurangi dengan saldonya. Nah, jika sisanya itu lebih dari 0, maka output message-nya adalah uang diterima, berapa yang uangnya masuk, dan saldonya berapa, dan kurangnya berapa. Nah, jika sisanya kurang dari 0, atau kurang dari sama dengan 0, kita lihat informasinya adalah uang diterima, berapa uang masuknya, pembayaran mencukupi, dan akan melihatkan berapa saldonya. Nah, jika next state-nya diam dan state sekarang itu umpan balik, maka informasinya adalah terima kasih, sampai jumpa lagi. Kita langsung set lagi, saldonya 0, target harganya 0, dan current state-nya 0, saldonya 0, dan select aksesorisnya juga tertulis kosong. Nah, nanti kita langsung kasih output message, info label config kita output message, current state-nya dengan next state. Kita langsung update UI, dan trigger internet signal. Nah, jika ada sebuah aksi yang tidak valid, maka nanti di print di sini, aksi apa yang dilakukan tidak valid. Langsung kita kasih di situ X aksi tidak valid. Oke, akhirnya di update UI, fungsi update UI. Nah, jika current state-nya mulai dari key, langsung nanti ada tulisan saldo, berapa saldonya, dan targetnya berapa. Dan jika current state-nya mulai dari kembalian sisa, nah di sini jika dia di split, sisa integer saya replace dengan 00-nya. Nah, langsung ada kembalian sisa berapa, dan langsung buat ada proses titik. Nah, kecuali nanti kalau dia adalah kembalian. Nanti dia ada proses kembalian titik dan kosong. Nah, else adalah saldo 0, RT0, dan target RT0. Nah, kita buat lagi variabel isPayment. IsPayment state itu memanggil card state-nya. Di sini ada state pindah state. Jika state dipilih boneka, maka langsung ke frame bonekanya. Kalau jenis tas juga langsung ke frame jenis tas, jenis baju. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, jika ada pembayaran, dia masuk ke frame pembayaran. Oke. Baik, untuk selanjut codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan function create doll selection buttons. Di sini main function pada function ini adalah membuat sebuah list, yaitu bernama dolls, yang berisi tuples pilih boneka beruang, pilih boneka kelinci, dan pilih boneka penguin. Ini sebagai aksi. Lalu di sini beruang, kelinci, dan penguin ini berupa label, dan juga akan memunculkan gambar dari masing-masing boneka. Lalu main function selanjutnya itu ada pada line 363, yaitu tombol, di mana tombol dikaitkan ke self-handle input A yang menjadi trigger state mesin. Jadi contohnya saat user ngeklik beruang, maka sistem akan menerima event pilih boneka beruang, lalu state akan berubah. Untuk sisanya ini hanya berfokus pada UI. Ini hanya berfokus pada UI, dan juga di sini untuk memunculkan gambarnya agar tidak error. Sama persis, ini hanya untuk UI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan function create accessory selection with image. Di sini pada line 369 sampai 372 ini untuk mengecek apakah state yang dipilih saat ini adalah boneka. Jika tidak, maka akan di return. Nah, main functionnya ada pada mulai dari state
mulai dari line 377, yang mana di sini jika state-nya ada pada jenis tas beruang, maka akan memunculkan header text, yaitu pilih jenis tas untuk beruang. Lalu akan membuat sebuah list lagi yang berisi tuples, yang aksinya ada pilih backpack dan juga pilih sling bag, memunculkan label backpack dan sling bag, dan juga gambar beruang yang menggunakan backpack dan beruang yang menggunakan sling bag. Nah, jika state-nya ada pada jenis baju beruang, maka sama, akan memunculkan teks pilih jenis baju untuk beruang, lalu akan membuat sebuah list yang berisi tuples, yaitu aksinya ada pada pilih dress dan juga pilih jumpsuit, lalu labelnya dress dan juga jumpsuit, dan akan memunculkan gambar beruang yang menggunakan dress dan beruang yang menggunakan jumpsuit. Ini juga sama jika setnya ada pada jenis tas dua beruang, yaitu header text-nya akan memunculkan pilih tas tambahan untuk beruang. Nah, akan membuat list yang berisi tuples pilih backpack dan pilih sling bag sebagai aksi, backpack sling bag sebagai label, dan juga akan memunculkan eh, gambar beruang yang menggunakan backpack dan juga beruang yang menggunakan sling bag. Sama juga, jika setnya ada pada jenis baju dua beruang, maka akan munculkan teks pilih baju tambahan untuk beruang yang memiliki list, yang akan membuat list lagi berisi tuples dengan aksi pilih dress dan juga pilih jumpsuit. Dengan label dress, jumpsuit, dan juga akan munculkan gambar beruang yang menggunakan dress dan juga beruang yang menggunakan jumpsuit. Lalu ini jika bonekanya adalah kelinci, sama persis juga dengan beruang, hanya saja diubah bonekanya. Lalu di penguin juga sama, hanya diubah pada bonekanya. Bonekanya akan menjadi penguin. Jika tidak ada dari state manapun, maka akan di return. Di sini hanya berfokus pada UI, dan juga loop ini hanya berfokus agar gambarnya tidak error. Sekali lagi, hanya berfokus untuk UI. Lalu di sini eh, akan ada button kembali. Begitu. Jadi saya akan menjelaskan function create selection buttons. Untuk line code yang saya blok ini, jika state saat ini ada pada boneka dan juga aksesoris, maka akan menampilkan gambar, image, pada frame, pada tampilan UI. Jadi ini hanya berfokus pada penampilan gambar di UI. Di sini sama juga, hanya berfokus pada tampilan pada UI. Jika state saat ini diam, akan memunculkan teks selamat datang pada UI. Jika state saat ini pada aksesoris, akan memunculkan teks pilih aksesoris, dan selain itu akan memunculkan teks pilih opsi. Di sini sama juga, hanya berfokus pada UI. Lalu akan membuat variable action buttons dengan list kosong dan juga back button. Nah, di sini ini artinya mengambil semua aksi yang tersedia dari pindah state dan mengabaikan aksi yang diawali sinyal serta menyimpan aksi kembali secara terpisah, sedangkan aksi lain dimasukkan ke daftar tombol utama. Lalu di sini di for aksi in action buttons membuat tombol untuk tiap aksi yang tersedia di state. Lalu warna tombol ini akan berbeda tergantung jenis aksi, dari mulai, lanjut, dan lainnya. Dan setiap tombol akan memanggil self-handle input A saat diklik. Tampilan tombol diatur agar menarik dan konsisten. Lalu di bawahnya, pada line ini, pada line ini akan membuat tombol kembali jika ada. Selebihnya hanya berfokus pada UI.
Baik, di sini pada function create payment buttons, sebenarnya function ini hanya berfokus pada pembuatan buttons sesuai dengan variabel yang ada di dalam pindah state ini. Jadi nanti tombolnya akan eh, berbeda-beda setiap state, tapi secara dinamis sesuai dengan isi pindah state ini. Baik, di sini pada function trigger internal signals, pertama-tama akan mengset variable delay. Jadi delaynya di sini selama 2 detik. Lalu set variable signal input yaitu none pada awal. Lalu output message kosong juga di awal. Lalu di sini akan membuat dictionary bernama kembalian map yang dimana ada beberapa state yaitu kembalian sisa 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, 60K, 70K, 80K, dan 90K. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya pada state kembalian sisa 10K, dia akan mengirimkan sinyal 10K selesai, lalu akan delay 2 detik, lalu mengeluarkan output message, mengeluarkan kembalian 10.000. Nah, lalu di sini pada line ini, kalau current state cocok dengan salah satu kunci di kamus di atas, maka signal input dan output message akan diisi sesuai pasangan nilainya. Selanjutnya, jika state saat ini pembayaran berhasil, maka output message-nya akan pembayaran berhasil dan memproses pesanan. Lalu signal input akan menjadi state sinyal pembayaran berhasil. Jika current state-nya pengeluaran barang, maka output message-nya akan menjadi sedang menyiapkan boneka Anda. Dengan signal input, state sinyal pengeluaran barang berhasil. Jika state saat ini umpan balik, maka output message-nya transaksi selesai, ambil boneka Anda di bawah, terima kasih, dan signal input akan menjadi state sinyal umpan berhasil. Lalu pada bagian ini, bagian ini hanya dijalankan jika memang ada sinyal yang perlu dikirim. Jadi self-info-label.config itu mengupdate teks di GUI untuk menampilkan pesan ke pengguna. Self-route after delay itu menjadwalkan pemanggilan fungsi handle input, signal input 2 detik kemudian agar sistem otomatis berpindah ke state berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nyamatriasti dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan GUI, asumsi, dan batasan dari vending machine boneka yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan GUI-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat tulisan boneka vending machine. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan selamat datang, tekan mulai untuk memilih boneka. Kemudian terdapat tombol mulai yang berwarna hijau. Kemudian di sampingnya terdapat panel pembayaran yang berisi saldo dan target. Masing-masing masih Rp0 karena belum ada uang yang masuk. Kemudian di bawahnya ada input uang dan ada pick up barang. Pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu. Baik, setelah aksi mulai diterima, maka kita bisa memilih boneka yang kita sukai. Di sini terdapat 3 jenis boneka, yaitu boneka beruang, boneka kelinci, dan boneka penguin. Di sini saya akan memilih boneka beruang. Nah, setelah boneka beruang dipilih, terdapat 3 opsi, yaitu ada pilih aksesoris, tolak aksesoris, dan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu pilih boneka. Di sini saya akan pilih aksesoris. Nah, setelah pilih aksesoris diterima, maka kita akan bisa pilih jenis tas dan juga jenis baju. Di sini saya akan pilih jenis baju. Nah, di sini terdapat 2 jenis baju, yaitu ada dress dan juga jumpsuit. Di sini saya akan memilih dress. Nah, setelah dress dipilih, terdapat preview gambar boneka beruang menggunakan dress. Nah, di sini terdapat 3 opsi, yaitu bisa tidak memilih aksesoris tambahan, pilih tas sebagai aksesoris tambahan, dan kembali. Di sini saya akan pilih tas sebagai aksesoris tambahan.
Nah, setelah tas dipilih, maka di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada backpack dan juga sling bag. Di sini saya ingin memilih sling bag sebagai tasnya. Nah, setelah sling bag ditambahkan sebagai aksesoris, maka di sini akan ada opsi lanjut pembayaran atau kembali. Di sini saya akan lanjut pembayaran. Nah, total yang harus dibayarkan adalah 90.000. Nah, kita memilih satu boneka dan dua jenis aksesoris, yaitu tas dan juga baju. Maka kita akan mulai pembayarannya dimulai dengan input uang 10.000. Nah, karena uang 10.000 sudah diterima, maka kita kurang lagi 80.000. Maka saya akan input uang 20.000. Nah, karena uang 20.000 sudah diterima dan saldonya menjadi 30.000, maka uang kita kurang lagi 60.000. Di sini saya akan input uang 50.000. Nah, karena uangnya sudah diterima, dan sini saya mencoba untuk input uang 100.000. Nah, sistem akan mengeluarkan uang 50.000 terlebih dahulu, 20.000 dan 20.000. Nah, kemudian pembayaran berhasil dan transaksinya selesai. Boneka bisa diambil. Nah, setelah itu akan ada tulisan terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, di sini kita bisa mulai lagi untuk membeli boneka baru. Misalnya, saya ingin mulai lagi. Nah, di sini saya akan membeli boneka kelinci. Nah, untuk di sini saya ingin tolak aksesoris. Jadi, akan langsung ke pembayaran, yaitu 50.000, karena kita hanya membeli boneka saja. Nah, di sini saya akan input uang 100.000. Maka mesin akan mengembalikannya sebesar 50.000. Dan transaksinya selesai. Kemudian kita ingin membeli boneka lagi, kita bisa klik tombol mulai lagi. Nah, di sini saya akan mencoba membeli boneka penguin. Nah, di sini saya akan memilih aksesoris. Namun di sini saya ingin memilih satu aksesoris saja. Di sini saya akan pilih jenis baju. Dan saya akan memilih jumpsuit. Nah, berikut adalah preview boneka penguin menggunakan jumpsuit. Dan di sini saya tidak akan memilih aksesoris tambahan. Nah, uang yang harus dibayarkan adalah 70.000 karena kita memilih satu boneka dan satu aksesoris. Jadi di sini saya akan input uang 50.000 dan 20.000. Karena tidak ada yang perlu dikembalikan oleh mesin, maka akan langsung pembayarannya selesai. Baik, sekian penjelasan Budi dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi dan batasan dari mesin yang telah kami buat. Pertama-tama yaitu asumsinya. Yang pertama yaitu stok selalu tersedia. Kami mengasumsikan bahwa semua jenis boneka, baik boneka beruang, kelinci, dan penguin, dan semua aksesorisnya yaitu baju dan tas selalu tersedia. Mesin tidak perlu melakukan pengecekan stok. Jika pengguna memilih boneka beruang, mesin pasti akan lanjut ke proses pemilihan aksesoris untuk beruang tanpa adanya state pengecekan kondisi. Selanjutnya yaitu denominasi uang tetap. Mesin kami asumsikan hanya menerima 4 pecahan uang spesifik, yaitu 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Input uang receh atau pecahan lain seperti 1.000, 2.000, dan 5.000 akan diabaikan dan tidak akan mengubah state mesin. Yang ketiga yaitu pengembalian menggunakan pecahan tetap. Terkait dengan asumsi sebelumnya, mesin kami juga diasumsikan hanya bisa mengeluarkan kembalian dalam pecahan 10.000, 20.000, dan 50.000. Proses kembalian, misalnya 30.000, akan disimulasikan sebagai kembalian sisa 30K akan transisi ke kembalian sisa 10K setelah menerima sinyal 20K selesai. Yang merepresentasikan pengeluaran 20K terlebih dahulu, baru kemudian 10K. Dan yang terakhir yaitu integritas perangkat keras, di mana model ini mengasumsikan bahwa semua komponen perangkat keras internal berfungsi dengan sempurna. Ini direpresentasikan oleh transisi berbasis sinyal. Misalnya sinyal 20K selesai, sinyal pengeluaran batang berhasil, dan lain sebagainya. Mesin mengasumsikan bahwa sinyal-sinyal ini akan selalu berhasil dipicu.
memastikan mesin tidak akan stuck dalam stage proses kembalian sisa 40K atau pengeluaran barang. Baik, selanjutnya itu batasannya. Yang pertama yaitu alur interaksi yang kaku atau strict flow. Pengguna dibatasi secara ketat untuk mengikuti alur yang telah didefinisikan. Pengguna harus memilih boneka baru aksesoris baru membayar. Ini terlihat dari struktur pindah state yang sangat linear. Tidak mungkin melakukan transisi dari state aksesoris beruang ke state pembayaran Q70K tanpa melalui state pemilihan aksesoris terlebih dahulu. Selanjutnya itu duplikasi logika dan state explosion. Ini adalah batasan implementasi paling signifikan yang terlihat. Logika untuk memilih aksesoris yaitu tas dan baju pada dasarnya identik untuk boneka beruang, boneka kelinci, dan boneka penguin. Namun, kami membuat state yang terpisah dan duplikat untuk setiap bonekanya. Contohnya aksesoris beruang, aksesoris kelinci, dan aksesoris penguin. Hal ini menyebabkan ledakan jumlah state atau state explosion yang membuat model menjadi sangat besar, kaku, dan sulit untuk di-maintenance. Yang ketiga itu batasan produk dan harga statis. Daftar produk dan harganya didefinisikan secara statis di dalam kode. Mesin tidak dapat mengubah harga atau menambah produk baru tanpa memodifikasi source code dan berpotensi menambahkan state pembayaran baru. Misalnya Q65K untuk harga promo beserta semua transisinya. Dan yang terakhir yaitu pembatalan yang terbatas. Opsi batal hanya ada selama state pembayaran. Pengguna tidak bisa membatalkan seluruh transaksi jika terlanjur memilih aksesoris, kecuali dengan menekan tombol kembali berulang kali. Baik, sekian penjelasan vending mesin boneka dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.